Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang HKSA atau hubungan kuantitatif struktur aktivitas dari senyawa obat golongan analgesik. Oke, analgesik sendiri kalau didefinisikan yaitu obat-obat yang mengurangi rasa sakit atau menghilangkan rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Jadi secara gampangnya analgesik itu digunakan untuk mengurangi nyeri atau rasa sakit dari gejala atau kondisi simptomatis dari pasien ya. Jadi intinya ketika kita mengalami sakit, kita biasanya menggunakan analgesik ini untuk menghilangkan rasa sakit tersebut tanpa menghilangkan kesadaran. Nah, kalau menghilangkan kesadaran biasanya kita menyebutnya atau kita kenalnya dengan obat bius atau anestesi. Oke, obat analgesik sendiri kalau kita bagi ada beberapa golongan ya. Nah, sebenarnya analgesik itu kalau kita bagi secara garis besar itu dibagi menjadi dua, yaitu analgesik narkotik dan analgesik non narkotik ya. Bisa dibilang nih, jadi analgesik dibagi menjadi dua, yaitu analgesik narkotik dan non narkotik ya. Untuk non narkotiknya sendiri bisa turunan antipiretik atau analgesik non steroid ini. Ya, masing-masing juga dibagi turunannya sendiri-sendiri. Nah, untuk kali ini mungkin nanti akan kita bahas yang utama yaitu tentang analgesik narkotik ya. Untuk yang analgesik antipiretik dan non steroid ini mungkin kita nanti akan bahas sekilas gitu. Oke. Yang pertama yaitu kita akan bahas analgesik narkotik. Ya, analgetik atau analgesik narkotik ini dapat menekan fungsi sistem saraf pusat secara selektif sehingga berguna untuk mengurangi rasa sakit karena penyakit kanker, serangan jantung akut atau sudah operasi atau pasca operasi ya, kolik usus atau ginjal. Jadi sebenarnya analgesik ini merupakan analgesik yang punya aktivitas nyerinya paling kuat dan biasanya memang digunakan untuk mengurangi rasa sakit yang sangat-sangat luar biasa. Misalkan kanker, jantung, ya, operasi, kolik usus dan sebagainya. Jadi memang ini punya aktivitas analgesik yang sangat tinggi. Namun analgesik narkotik ini juga memiliki efek samping, yaitu efek samping euforia. Euforia itu efek samping yang euforia itu kita bisa fly atau berbunga-bunga gitu ya. Nah, samping itu juga bisa mengalami ketergantungan fisik dan mental, konstipasi, kontraksi pupil, nausea, dan toleransi. Jadi efek sampingnya ini sangat hebat atau sangat luar biasa sehingga mungkin kita tahu sebagian besar ini bisa disalahgunakan untuk orang-orang yang ingin ingin meluapkan emosinya gitu terkait dengan enjoy dan sebagainya. Jadi narkotik ini itu sebenarnya fungsi utamanya sebagai analgesik ya, tapi yang lebih sering disalahgunakan adalah efek samping euforianya ini. Jadi orang-orang menggunakannya untuk bersenang-senang seperti itu ya. Nah, yang paling berbahaya dari narkotik ini, dia memiliki ketergantungan secara fisik dan mental. Nah, bedanya dengan kalau kita pernah ketahui ya, ada obat psikotropik, ada narkotik. Kalau psikotropik itu kita ketergantungannya hanya secara psikis. Artinya kalau kita nggak mengkonsumsi obat itu, mungkin yang akan kita rasakan hanya cemas gitu atau gelisah. Tapi beda dengan narkotik. Kalau misalkan kita tidak mengkonsumsi narkotik dan kita sudah terlanjur ketergantungan, itu selain kecemasan, tubuh kita juga akan merasa sakit, malah akan merasa sakit, sehingga sangat berbahaya sekali kalau kita menyalahgunakan narkotik ini. Nah, lalu
efek yang lain adalah ketika kita sudah mengalami ketergantungan dan dilakukan penghentian obat secara tiba-tiba, itu akan menimbulkan yang namanya sindrom abstinence atau gejala withdrawal syndrome. Artinya apa? Itu akan mengalami sakit yang sangat luar biasa. Jadi akan sangat membuat orang itu tidak nyaman, tidak enak, dan mungkin bisa sampai melakukan hal-hal yang di luar nalar ya. Jadi misalnya kalau orang sedang mengkonsumsi narkoba atau narkotik ini, ketika dia sakau, kurang konsumsi narkobanya, dosisnya kurang, dia bisa melakukan apapun ya, karena sakit sekali. Sehingga biasanya untuk menghentikan efek ketergantungannya ini harus tapering off, artinya harus dihentikan secara bertahap. Nah, dan lebih berbahayanya lagi, karena ini ketergantungan, semakin lama kita butuh dosis yang semakin tinggi, akhirnya nanti lama-lama kita akan mengalami yang namanya overdosis, dan ini sering terjadi kematian. Karena apa? Karena dia bisa terjadi yang namanya depresi pernafasan, jadi kita akan kesulitan untuk bernafas gitu ya. Jadi sekali lagi, analgesik narkotik ini tujuan utamanya sebenarnya untuk pengobatan adalah untuk menghilangkan rasa nyeri yang sangat luar biasa, tapi di luar sana masih banyak pengedar narkoba yang memanfaatkan narkotik ini untuk dijual secara ilegal ya, seperti itu. Oke. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya adalah tentang struktur senyawa analgetik narkotik. Nah, kalau kalian lihat dari keempat struktur ini, semuanya adalah turunan analgesik narkotik ya. Ya, kalau kita lihat dari keempat struktur ini ada ya, yang ini ya, ada morfin, phenylbepridin, metadon, propylanilid ya. Dari keempat-empatnya kalau kita cermati, ada beberapa struktur atau bentukan dari gugus fungsinya yang mirip atau serupa. Ya, yang pertama nih, dia memiliki cincin benzen. Ini juga punya cincin benzen. Ini juga punya cincin benzen. Ya, semuanya punya cincin benzen. Lalu yang sama lagi apa? Dia memiliki cincin benzennya ini memiliki langsung berikatan dengan atom C atau N yang sudah tidak punya ikatan lagi ya, tidak punya tangan lagi. Kalau di morfin ini ada C13 ini ya, dia tidak punya tangan yang bebas atau semua tangannya sudah terikat ya, terikat dengan 15, 14, 5 dan 12 ya. Nih. Terus yang ini juga phenylbepridin, ini juga mengikat atom C4 ini dan juga tidak mengikat, tidak ada yang bebas lagi ya, jadi istilahnya C jenuh ya. Ini juga jenuh, metadon ini mengikat gugus yang lain, bukan bebas. Ini juga N juga sama ya, C atau N. Nah, ini juga sudah penuh tangannya. Oke, terus selanjutnya yang mirip atau serupa, yaitu dia punya perantaraan dua atom C yang nanti ketemu dengan N, yang di sini N nanti ini ya, nih punya 13, 14, 16 ke 17. Jadi dia punya perantaraan dua atom C yang menuju ke N yang bersifat basal. Ini juga ini sini ke sini yang ketemu dengan N. Ini kok nggak ada? Ini karena ini gugus metadon ini nanti belum ada, jadi R-nya nanti pasti ada di sini nanti. Ada. Ini juga ada perantaraan dua atom C. Tingkat N. Ya. Jadi ini ciri khas dari struktur senyawa analgetik narkotik. Jadi nanti bisa kalian paling nggak hafalkan atau minimal kalian tahu bahwa
struktur inti dari senyawa analgetik narkotik itu adalah ini, cincin aromatis, ya. Terus C yang atom pusat C yang sudah tidak punya ikatan lagi, dan juga ada perantaran 2 atom C yang menuju ke basa. Ini biasanya kita istilahkan dengan jembatan piperidin, ya, jembatan piperidin, atau cincin piperidin ini ya, cincin piperidin. Nah, nanti di sini ada muatan positif juga, ya. Ada muatan N di sini nanti. Nah, ketiga struktur kunci ini adalah nanti yang nanti akan berikatan dengan reseptor yang ada dalam tubuh kita. Jadi karena reseptor analgesik narkotik ini, reseptor analgesik nanti ya sangat cocok dengan struktur senyawa narkotik ini, makanya nanti aktivitas analgetiknya sangat kuat dibandingkan dengan turunan-turunan analgesik non narkotik yang lain. Nah, seperti saya bilang tadi, analgetik narkotik mempunyai ciri karakteristik ya sebagai berikut. Yang pertama tadi mempunyai atom pusat C atau N tadi ya, C atau N yang tidak mengikat atom H, ya, atom C atau N jenuh ini istilahnya. Lalu ada atom pusat C ini nanti mengikat cincin aromatis ya, tadi ya sudah kita lihat ya. Lalu juga suatu basa yang terikat pada atom pusat dengan perantaran 2 atom C. Jadi C ini nanti mengikat aromatis dan juga mengikat basa dengan perantaran 2 atom C yang lain. Jadi sekali lagi ini adalah struktur inti atau struktur kunci dari senyawa analgesik narkotik. Oke, turunan yang pertama dari narkotik ini adalah turunan morfin. Jadi turunan morfin ini memang pada zaman dahulu ini diambil dari getah tanaman opium, atau istilah ilmiahnya nama tanamannya Papaver somniferum. Jadi opium ini mengandung kurang lebih 25 alkaloida, ya, ada anaskapin, morfin, papaverin, tepain, narsein, dan sebagainya. Dan salah satunya morfin ini yang memang digunakan untuk analgesik ya, untuk sebagai analgesik. Tapi pertama kali waktu kemunculannya lebih sering disalahgunakan dibandingkan dengan digunakan sebagai analgesik, karena efek euforianya sangat luar biasa, lalu juga memiliki kecanduan yang sangat cepat. Jadi orang untuk morfin ini lebih senang meskipun punya aktivitas analgesik yang tinggi, tapi sebagian besar dia digunakan sebagai penyalahgunaan untuk obat untuk mendapatkan efek euforianya. Lalu menurut Beckett dan Casey, reseptor turunan morfin ini mempunyai 3 sisi yang menimbulkan efek analgetik, ya, yang seperti saya bilang tadi. Jadi turunan morfin yang tadi ada struktur morfin tadi itu 3 sisi itu nanti sangat cocok dengan reseptor yang ada dalam tubuh kita. Yang pertama apa? Yang pertama nanti struktur bidang datar yang ada dalam reseptor yang ada di reseptor ini itu nanti akan mengikat cincin aromatis ya. Jadi cincin aromatis yang ada di struktur narkotik morfin tadi yang di awal tadi itu akan mengikat bidang datar yang ada dalam reseptor kita. Kemudian di reseptor itu juga ada tempat anionik, namanya anionik berarti bermuatan negatif ya, yang akan berinteraksi dengan muatan positif obat. Jadi muatan positifnya yang mana? Yang N tadi yang saya bilang tadi. Nah, lalu yang ketiga nanti ada lubang dengan orientasi yang sesuai untuk menampung bagian CH2 dari cincin piperidin. Jadi yang cincin piperidin tadi itu punya tempat yang cocok ya dengan reseptor yang ada dalam tubuh, yang terletak di depan bidang yang mana cincin aromatis dan pusat datar. Jadi sangat cocok sekali, sangat sesuai. Makanya untuk morfin ini aktivitas analgesiknya itu yang paling tinggi dibandingkan dengan golongan-golongan yang lain, dibandingkan dengan turunan yang lain. Jadi turunan morfin ini memiliki aktivitas analgesik yang paling tinggi di antara yang lain.
Kalau kita gambarkan seperti tadi ini ya, jadi ini ibaratnya reseptor, bawah ini reseptor analgesik ya. Nah, terus obat ini merupakan morfin ya. Jadi nanti yang berinteraksi dengan reseptor obat yang pertama nanti permukaan bidang datar ini ya, permukaan bidang datar ini yang berkaitan dengan cincin aromatis. Lalu yang kedua ada lubang yang nanti cocok dengan CH2 nya cincin pepridin yang tadi cocok sekali. Dan yang ketiga muatan positif yang cocok dengan muatan negatif dari reseptor. Jadi karena ini ibaratnya gembok dan kuncinya itu kemarin ya, karena ini cocok sekali sehingga akhirnya nanti efektivitas atau respon biologis berupa analgesik untuk anti nyerinya itu juga sangat tinggi ya. Ini struktur morfin yang seperti saya bilang tadi. Nah, sekarang kita menginjak ke bagaimana sekiranya kalau struktur morfin ini ada perubahan ya, seperti yang materi yang disampaikan adalah hubungan kuantitatif struktur aktivitas. Jadi ternyata dengan struktur morfin ini ketika ada perubahan baik di cincin aromatisnya atau di bagian hidroksifenol alkohol ini ya, ini ada hidroksifenol, di sini ada hidroksialkohol. Jadi ada beberapa gugus fungsi yang sekiranya nanti ketika diubah ya, itu nanti akan mengalami perubahan aktivitas. Jadi sekali lagi struktur morfin punya cincin aromatis ya, sebelah sini ada atom C kuarterner ya, tidak menggunakan atom H, ada asiliklik tidak jenuh, ada cincin pepridin, ada N tersier di sini. Ada hidroksifenol di sini, ini kan fenol kan, ini fenol, makanya disebut hidroksifenol di sini. Di sini karena bukan fenol, nanti istilahnya adalah di sini ada hidroksialkohol. Nah, ketika nanti ini diubah-ubah, itu nanti akan merubah aktivitasnya. Oke, kita lihat ya. Ini hubungan struktur aktivitasnya. Nah, ini saya bilang tadi, ketika ini nanti diubah katanya baik ketambahan Cl atau Br, Na2, atau mungkin yang hidroksifenolnya ini diubah menjadi OCH3 jadi ketambahan gugus metil atau etil atau asetil. Nah, itu nanti akan merubah strukturnya yang secara otomatis akan merubah aktivitasnya. Begitu juga ini hidroksil alkoholnya ketika berubah nanti berubah menjadi, misalkan ini hanya berubah menjadi metil, etil atau asetil, atau bahkan hanya hilang jadi O saja seperti ini, itu nanti akan berubah aktivitasnya. Kita lihat ini ada beberapa hubungan struktur aktivitasnya ya. Yang pertama, eterifikasi atau esterifikasi gugus hidroksifenol ya, yang di sebelah kiri bawah tadi akan menurunkan aktivitas analgetik dan meningkatkan aktivitas antibatuk dan meningkatkan efek kejang. Nah, ini nanti contohnya adalah kodein ya, yang awalnya sebagai analgesik ketika diubah nanti menjadi kodein dan dia akan menjadi obat antibatuk. Kemudian yang kedua, eterifikasi, esterifikasi, oksidasi atau penggantian gugus hidroksil alkohol dengan halogen atau hidrogen dapat meningkatkan aktivitas analgetiknya, meningkatkan efek stimulan, tetapi juga meningkatkan toksisitasnya. Nanti ada contoh obatnya ya, ada contoh tabelnya. Lalu yang ketiga, pengubahan gugus hidroksil alkohol dari posisi 6 ke 8 menurunkan aktivitas analgesik secara drastis. Nah, selanjutnya pengubahan konfigurasi hidroksi pada C6 dapat meningkatkan aktivitas analgetiknya. Hidrogenasi ikatan rangkap C7-C8 dapat menghasilkan efek yang sama atau lebih tinggi dibanding morfin. Substitusi pada cincin aromatik akan mengurangi aktivitas analgetik. Pemecahan jembatan ether C4 dan C5 akan menurunkan aktivitasnya. Kemudian pembukaan cincin pepridin akan menurunkan aktivitasnya. Jadi intinya kalau struktur intinya tadi yang awal tadi yang berkaitan dengan reseptor itu berubah, secara otomatis aktivitasnya akan berubah pula. Lalu demetilisasi pada C17 akan memperpanjang rantai alifatik yang terikat pada atom N dan dapat menurunkan aktivitasnya ya.
N-nya akan terganggu sehingga aktivitasnya akan turun. Adanya gugus alil dan atom N menyebabkan senyawa bersifat antagonis kompetitif. Nah, langsung kita lihat tabelnya saja. Jadi kita contohkan yang pertama, hidroksifenol ya, yang di kiri bawah ya, hidroksifenol yang awalnya OH, ketika diubah menjadi metil, nanti dia akan menjadi yang namanya kodein. Ya, jadi merubah struktur morfin ya, hanya dari hidroksifenol diubah menjadi metil, dan ini nanti akan merubah struktur dan strukturnya berubah, akan merubah aktivitasnya. Awalnya morfin ya, kita anggap aktivitasnya 100%, ketika berubah menjadi kodein aktivitasnya turun menjadi 15 aktivitas analgetiknya, namun dia memiliki aktivitas lain yaitu anti batuk. Nah, kemudian contoh yang lain, ini kalau diubah menjadi etil ya, namanya etil morfin, dia bisa memiliki analgesik yang turun lagi menjadi 10%, terus punya kemampuan kemosis. Contoh yang lain, hidroksi alkohol, OH-nya diubah menjadi metil, etil, atau tambah asetil ya. Kalau ditambahi metil, dia menjadi hidrokodein yang aktivitas analgesiknya meningkat 500%. Kalau asetil morfin 420. Nah, asetil morfin, kalau morfinnya ada dua, namanya diasetil morfin, dia berubah menjadi heroin. Aktivitas analgesiknya menjadi 250. Namun dia juga punya efek euforia yang sangat luar biasa, heroin ini. Jadi intinya kenapa kok kita misalkan ketika di apotek kodein saja contohnya ya, ini sebenarnya obat yang murah ya kalau bisa dibilang. Kalau nggak salah waktu itu masih sekitar belasan ribu satu tablet, tapi ini pengawasannya sangat ketat sekali. Karena apa? Karena dari metil ini nanti bisa diubah, metilnya dihilangkan, diubah menjadi hidroksifenolnya kembali menjadi morfin mungkin diastilisasi bisa menjadi asetil morfin atau diasetil morfin heroin. Jadi sangat bisa disalahgunakan kalau memang misalkan kita tidak aware terhadap pengawasan narkotika ini. Begitu juga dengan ini yang lain ya, gugus yang lain, jembatan ether diubah, nanti akan berubah aktivitasnya dan sebagainya. Ya, silakan kalian pelajari sendiri. Intinya perubahan struktur tentunya akan berubah aktivitasnya, baik itu penurunan aktivitas, peningkatan aktivitas, atau bahkan perubahan aktivitasnya. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, setelah turunan morfin yaitu turunan meperidin. Ya, meski strukturnya tidak berhubungan dengan morfin, tetapi masih menunjukkan kemiripan ya, karena memiliki sama, nanti punya atom C kuaterner, punya rantai etilen yang ini sebagai pengganti gugus jembatan atau cincin meperidin, punya gugus N tersier, ada cincin aromatiknya ya, jadi sangat dapat berinteraksi dengan reseptor analgesik. Nah, contoh turunan meperidin. Ya, ada banyak contohnya, tapi mungkin yang bisa kita lihat di sini yang yang sering kita temui ya, contohnya misalkan loperamid dan fentanyl. Perubahan struktur dari loperamid dan fentanyl ini sangat drastis ya. Yang awalnya meperidin, misalkan aktivitasnya meperidin ini hanya 1, ketika diubah rantai R-nya ya, R-nya R4 ya, R4 diubah gugusnya seperti ini, dia punya efek konstipan dan efek analgesiknya hilang sama sekali. Nah, yang diubah adalah ini R1 dan R4. Nah, sedangkan kalau
fentanyl yang di WR3 dan R4 nya berubah strukturnya menjadi ini dan ini ya, penambahan strukturnya. Dia bisa memiliki aktivitas analgesik sampai 940 kali lipat. 940 kali lipat dari yang awalnya aktivitasnya cuma 1 menjadi 940 kali lipat. Dan ini biasanya fentanyl ini digunakan sebagai obat anestesi kalau di rumah sakit biasanya. Jadi sampai bisa digunakan sebagai anestesi karena sangat kuat sekali aktivitasnya. Ya, ini deferoxilat ini untuk pengobatan diare ya, sama seperti loperamid. Jadi hubungan strukturnya sangat erat dengan meperidin, tapi dia tidak mempunyai aktivitas analgesik, tapi dia lebih cenderung sebagai obat konstipasi, anti diare. Nah, loperamid atau kita kenal merek dagangnya Imodium, ini sebenarnya turunan dari meperidin ya, termasuk golongan turunan meperidin yang punya struktur yang mirip dengan analgesik narkotik, tapi ini sudah sangat jauh aktivitasnya ya, perubahan aktivitasnya. Oke, lalu tadi ini fentanyl, jadi aktivitasnya 100 kali morfin ya, sangat tinggi sekali, dan memang pada umumnya digunakan sebagai anestesi sistemik ya, sebelum operasi. Masa kerjanya pendek dan biasanya dikombinasi dengan doluperidol. Oke. Selanjutnya yaitu turunan metadon. Nah, kalau metadon ini dia kalau kita di kehidupan sehari-hari atau di sekitar kita biasanya sering digunakan sebagai obat terapi untuk pemulihan ketergantungan narkotika ya. Jadi ini sering kita jumpai di puskesmas atau di rumah sakit yang punya rawatan metadon, yang artinya digunakan sebagai terapi untuk bisa lepas dari ketergantungan narkotika. Nah, struktur metadon sendiri seperti saya bilang tadi, kalau kita lihat aslinya dia itu bukan merupakan murni punya struktur yang mirip dengan narkotik, tapi dia strukturnya sebenarnya dia ini punya dua aromatis ya, jenis aromatis, punya C quaternaire, terus kemudian dia nanti ini sebenarnya tidak membentuk sumbatan peperidin karena dia tidak membentuk cincin di sini ya. Nah, sebenarnya sangat beda, tapi nanti ketika dalam kondisi larutan tubuh dia nanti akan membentuk bentukan yang mirip dengan cincin peperidin, sehingga nanti akan punya ikatan yang sama, 1, 2, 3, 4 di sini nanti akan memiliki ikatan atau struktur yang mirip dengan narkotik morfin. Nah, inilah yang bisa digunakan sebagai terapi untuk pengobatan terapi pemulihan narkotika, ketergantungan narkotika. Nah, pada tahun 1945 ya, Erhard, Bockmull, dan Schaumann melakukan sintesis analgetika metadon dan mengujinya secara farmakologi. Kerja analgetik ini ditemukan secara kebetulan karena metadon ini memiliki sifat optis aktif dan biasanya digunakan dalam bentuk garam HCl. Meskipun tidak memiliki cincin peperidin, tetapi turunan metadon ini memiliki kemampuan untuk membentuk cincin bila dalam larutan atau cairan tubuh. Nah, karena apa? Karena ada daya tarik menarik antara basa N dengan gugus karbonil. Ini gugus karbonilnya di sini. Ini gugus karbonil memiliki ketertarikan atau daya tarik dengan gugus N, sehingga nanti dia bisa membentuk cincin. Oke, ini turunan metadon, ada metadon, levanon, isometadon, normetadon, asetil alfa asetil metadol, propoxifen, dan yang lain sebagainya. Jadi silakan kalian
baca, kalau misalkan pengen lebih tahu, nanti bisa baca tentang leukemia medisinal ya, terkait dengan aktivitas perubahan struktur dari senyawa-senyawa yang ada di sini. Nah, ini contoh yang pertama, metadon. Dia efek analgetiknya 2 kali morfin, 10 kali meperidin, tapi toksisitasnya lebih rendah dibandingkan morfin. Artinya dia memiliki ketergantungan yang lebih rendah dibandingkan dengan morfin, sehingga sangat cocok digunakan sebagai terapi ketergantungan narkoba, terutama yang ketergantungan morfin. Ada propoxifen dalam bentuk garam HCl, dia bentuknya ya, dia aktif sebagai analgetik dengan isomer alfa ya. Jadi propoxifen ini tidak menunjukkan bahaya adiksi dan banyak digunakan untuk analgetika. Jadi sebenarnya propoxifen ini sebenarnya sangat cocok ketika digunakan sebagai analgesik ya, terutama kalau misalkan kita menghindari ketergantungan dari efek narkotik turunan morfin. Jadi propoxifen ini sangat cocok ya, banyak digunakan di negara-negara berkembang, di negara-negara maju untuk penggunaan propoxifen sebagai analgesik. Kemudian ada selanjutnya adalah tramadol, yang juga mungkin kalian juga sering dengar kalau di apotek. Zaman dulu masih boleh beli tramadol ya. Nah, kalau sekarang ini wajib menggunakan resep. Nah, ini merupakan analgetik yang cukup kuat dengan aktivitas 1/10-nya dari morfin ya. Meskipun rendah, tapi biasanya ini cukup ampuh ketika kita sudah nggak mempan lagi menggunakan analgesik non steroid, misalkan kayak asamefenamat atau piroxicam, itu biasanya kita gunakan tramadol. Nah, tramadol ini kalau kita lihat dia masih memiliki struktur yang hampir mirip dengan morfin ya. Ada cincin aromatis, ada C quaternaire, ada nanti jembatan mirip jembatan piperidin ya, ada 2 atom C yang mengikat N di sini, sehingga biasanya dia disebut dengan analog morfin. Jadi mirip dengan morfin. Sebenarnya bukan turunan dari morfin, tapi mirip dengan morfin. Oke, selanjutnya yaitu turunan non narkotik ya. Untuk narkotik saya rasa sudah cukup. Kita lanjutkan ke analgesik non narkotik yang pertama, yaitu analgesik antipiretik. Itu yang pertama turunan anilin dan para aminofenol. Ini sekedar tahu saja ya. Nah, jadi dari struktur utamanya ini di atas ini. Jadi dengan perubahan cabang atau rantai R1 dan R2 ini nanti akan berubah aktivitasnya. Ya, awalnya contohnya misalkan ini diganti dengan H dan H, dia sebagai anilin. Dia punya toksisitas yang tinggi, hemoglobin, artinya hemoglobinnya akan lebih susah untuk mengangkat oksigen, sangat berbahaya sekali. Kemudian diubah strukturnya, ditambahkan asetil jadi asetanilid. Methemoglobinnya lumayan turun, aktivitasnya juga meningkat, tapi belum puas di situ. Ditambahkan lagi sampai ketemu nanti yang sering kita jumpai di sini ada acetaminophen. Ya, dia punya aktivitas yang cukup bagus ya, aktivitasnya naik tinggi. Nah, meskipun sedikit masih ada kekurangannya ya, toksisitasnya methemoglobin, dan juga dia mengalami kalau terlalu lama, jangka waktu lama kita menggunakannya bisa hepatotoksik. Nah, jadi perubahan struktur sangat mempengaruhi aktivitasnya, intinya seperti itu. Nah, bahkan ini ada yang aktivitasnya 0 sekali ya untuk analgesiknya, dia malah nanti berubah menjadi anti jamur. Nah, jadi silakan nanti mungkin kalau mau baca-baca lagi silakan aktivitasnya seperti apa, kenapa kok dia bisa berubah. Nah, jadi intinya dalam kesempatan kali ini saya memberikan gambaran saja bahwa perubahan struktur dari suatu senyawa obat akan merubah aktivitasnya, bisa jadi positif, bisa jadi negatif, atau bahkan berubah. Nah, ini
sejarahnya untuk analgesik antipiretik turunan tadi anilin. Awalnya anilin dia punya efek terapi positif, kapasitasnya besar, metahemoglobinnya, ditambahkan substitusi gugus amino, sifat kebasan turun, toksisitasnya turun, ditambahkan asetil, hiastatinil, toksisitasnya turun, terapi aman, dosisnya meningkat, tapi ada metahemoglobinnya. Ditambahkan aromatik, kelarutnya air turun, efek analgesisnya menurun, menjadi anti jamur. Paraminofenol, dia metabolik anilin, toksisitasnya turun. Kemudian ketemu yang sampai sekarang kita jumpai, yaitu asetil paracetyl aminofenol ya, atau paracetamol acetaminophen. Ini toksisitasnya turun, dosis terapi aman, dosisnya cukup tinggi, cukup besar ya, 500 mg sampai 650 mg. Pemakaian panjang ini bisa menimbulkan metahemoglobin dan kerusakan hati atau hepatotoksik. Stratifikasi pada gugus hidroksiparaminofenol dikembangkan lagi, tapi ternyata pengembangannya pun tidak menimbulkan atau tidak menghasilkan hasil yang maksimal, malah metahemoglobinnya tinggi ya. Kemudian pemasukan gugus polar malah aktivitasnya juga turun. Jadi untuk golongan ini yang paling efektif memang atau yang paling aman sampai saat ini adalah paracetyl aminofenol atau paracetamol itu. Oke, selanjutnya turunan 5-pirazolon. Ini yang mungkin paling sering kita dengar, salah satu contohnya adalah metampiron ya. Ini juga punya aktivitas analgesik, dosisnya cukup tinggi, 500 mg. Dia punya aktivitas yang cukup bagus, tapi dia juga ada segi toksisitasnya, agranulositosis. Oke, ini contoh selanjutnya yaitu antiradang non-steroid dari turunan asam salisilat. Ini malah menurut saya contoh yang paling lengkap terkait dengan perubahan struktur aktivitas. Contohnya yang pertama, asam salisilat ini awalnya merupakan sebagai anti jamur ya. Biasanya kita jumpai untuk obat kutu air dan sebagainya. Terus kemudian penggantian gusmetil ya, di CR2 ini jadi metil salisilat, dia sebagai counter iritan, sebagai balsem untuk istilahnya untuk meredakan counter iritan ya, meredakan capek-capek gitu ya. Terus diubah lagi jadi gugusnya Na2 menjadi salisilamid, analgesik. Dan yang paling sering kita jumpai ini penggantian gugus R1 nya dengan asetil dan R2 menjadi OH, jadi asam asetil salisilat. Ini punya aktivitas analgesik, punya aktivitas antipiretik, punya aktivitas anti radang. Namun yang menjadi kekurangan adalah dia ada iritasi lambung karena penghambatan prostaglandin dalam lambung. Nanti untuk mekanismenya mungkin bisa dipelajari di mata kuliah yang lainnya. Jadi ini contoh yang lengkap menurut saya. Jadi perubahan struktur aktivitas ini bisa merubah satu senyawa obat menjadi berbagai macam aktivitas dengan berbagai macam efektivitas. Jadi sangat lengkap kalau menurut saya ini sebagai contoh untuk perubahan struktur aktivitas dari satu senyawa obat. Turunan 5-pirazolidindion, ini contoh utamanya mungkin yang masih sering kita jumpai adalah fenilbutazon ya, sebagai untuk obat rematik biasanya ya, memiliki struktur sebenarnya kalau kalian lihat dari tadi pasti dia punya struktur yang mirip-mirip dengan reseptor utama dari analgesik, yaitu struktur bidang datar yang mengikat aromatis, kemudian ada atom C atau N yang tidak mengikat H lagi gitu ya, nanti akan mirip-mirip. Nah, kalau semakin banyak yang cocok seperti morfin tadi, aktivitasnya akan semakin tinggi. Kalau ini kan mungkin cuma aromatis ini saja yang mengikat di reseptor analgesiknya. Ini contohnya. Ini contoh-contohnya ya. Selanjutnya yaitu turunan asam N-aryl antranilat ya. Nah, ini
turunan dari asam mefenamat. Ini struktur utamanya ini asam N-aryl antranilat, turunannya ada asam mefenamat, flufenamat, meklofenamat, dan sebagainya. Lalu ini struktur umumnya ketika aktivitasnya tidak planar atau tidak bidang datar ya, aktivitasnya naik. Nah, elektronik aktivitasnya naik, antirematiknya juga naik ini. Contohnya untuk asam meklofenamat. Oke, yang terakhir yaitu turunan asam aryl asetat. Ya, ini contoh obatnya adalah golongan ibuprofen, buvenat, diklofenat, ketoprofen, dan sebagainya. Nanti silakan kalian pelajari perubahan strukturnya. Paling nggak minimal kalian tahu bahwa perubahan struktur dari turunan asam aryl asetat ini menimbulkan atau menimbulkan beberapa perubahan aktivitas, contohnya obat-obat yang ada di sini, ibuprofen, ketoprofen, diklofenat, dan sebagainya. Oke, itu saja. Terima kasih untuk kesempatan pada pertemuan kali ini. Sampai ketemu lagi di materi-materi berikutnya. Jangan lupa untuk belajar di buku kimia medisinal ya, terkait dengan struktur aktivitas dari senyawa golongan obat ini. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.